Selamat pagi, perkenalkan saya Ji Atia Rahmini. Saya adalah dosen D3 Keperawatan, Stikes Ginalita Sudamanida. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. Jadi mata kuliah ini adalah perawatan inti, mata kuliah inti dengan bobot 2 SKS teori dan 1 SKS. Jadi mata kuliah ini adalah perawatan inti, mata kuliah inti dengan bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Jadi pada video ini saya akan mencoba menampilkan delivery atau penyampaian saya kepada mahasiswa, lalu interaksi saya kepada mahasiswa, dan penilaian dalam pengajaran. Pada tahap ini, Stikes Binalita Sudama melakukan pembelajaran hybrid, di mana sistem tatap muka secara online menggunakan gadget atau melalui online. Nah, lalu memakai Google Classroom. Untuk itu, saya akan cobakan membagikan karena pembelajaran semester ini, di mana mata kuliah kita adalah mata kuliah keperawatan medikal bedah. Jadi keperawatan medikal bedah adalah mata kuliah yang membahas asuhan keperawatan profesional yang ditujukan kepada pasien dewasa dalam konteks keluarga. Jadi apa saja yang kita akan bahas adalah gangguan-gangguan pada suatu sistem, seperti gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologis pencernaan dan metabolik endokrin, lalu gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologis, sistem pencernaan dan integumen, kemudian gangguan aktivitas akibat patologis sistem muskuloskeletal dan indera, lalu gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologis sistem persarapan dan integumen. Kemudian gangguan kebutuhan keseimbangan tubuh akibat patologis berbagai sistem tubuh. Selanjutnya, gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman akibat patologis sistem integumen dan sistem imun. Dan yang terakhir adalah gangguan kebutuhan cairan akibat patologi sistem perkemihan. Jadi di mata ajar ini kita juga akan melakukan tindakan keperawatan mandiri, kolaborasi. Jadi ya, misalnya ada gangguan nutrisi, apakah tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian untuk keseimbangan suhu tubuh juga apa yang kita lakukan, lalu kebutuhan pemberian cairan, misalnya pemberian obat dan lain-lain. Jadi itu akan kita lakukan. Apa sih harapannya? Harapannya ya, capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa itu mampu menguasai konsep keperawatan medikal bedah dalam berbagai masalah keperawatan, misalnya masalah nutrisi, konsep keperawatan medikal bedah apa yang akan kita bahas. Kemudian, mahasiswa juga mampu melakukan proses pembelajaran mata kuliah keperawatan medikal bedah dengan memanfaatkan IPTEK. Jadi IPTEK yang mendukung ya sehingga terselenggaranya pembelajaran asuhan keperawatan medikal bedah. Dalam hal ini kita akan menggunakan Google Classroom. Kemudian mahasiswa juga memiliki keterampilan dalam melakukan asuhan keperawatan melalui pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, sampai evaluasi, serta prosedural tindakan keperawatan. Selanjutnya, capaian pembelajaran kuliah diharapkan mahasiswa mampu memahami perkembangan teknologi aplikasi pendidikan kesehatan dalam penerapan intervensi keperawatan medikal bedah. Jadi dalam
pemberian intervensi keperawatan, apakah ada aplikasi pendidikan kesehatan yang kita gunakan? Misalnya kita menggunakan media video untuk pendidikan kesehatan. Lalu, mahasiswa juga mampu mengambil keputusan penyelesaian masalah pembelajaran keperawatan medikal bedah dengan memilih intervensi yang tepat, dengan mempertimbangkan kurikulum dan keadaan kondisi mahasiswa. Lalu, mahasiswa juga memiliki kemampuan terapeutik dalam pembelajaran mengkaji bidang asuhan keperawatan. Dan terakhir, mahasiswa mampu merumuskan intervensi keperawatan yang didukung perangkat asuhan keperawatan dengan menerapkan konsep medikal bedah terkini dan berbasis bukti. Jadi itu adalah capaian-capaian dari pembelajaran mahasiswa yang diharapkan. Hingga nantinya kemampuan akhir mahasiswa dapat mengaplikasikan Google Classmeet, kemudian Google Classroom dalam pembelajaran keperawatan medikal bedah. Kemudian merangkum ruang lingkup keperawatan medikal bedah, kemudian mengkaitkan proses yang terjadi secara anatomi fisiologis, lalu menganalisa tahap-tahap asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, kemudian kebutuhan, masalahnya apa, segala kebutuhan berkaitan dengan gangguan di asuhan keperawatan. Lalu mengidentifikasikan masalah keperawatan yang dialami pasien dalam sistem gangguan berbagai sistem tadi pencernaan, persarapan, penyerapan, interagen, dan imun. Dari merinci pengkajian, intervensi, akhirnya merangkum informasi mengenai intervensi yang berbasis bukti dan terpilih. Selanjutnya, bahan pendukung yang akan kita pakai adalah, yang sering kita gunakan adalah buku keperawatan medikal bedah, biasanya Black and How. Jadi mudah-mudahan mahasiswa bisa ya untuk mendapatkan buku ini dari berbagai sumber. Saya juga akan mendapatkan buku ini dari berbagai sumber. Saya juga akan memberikan referensi dari penelitian saya dan buku yang sudah saya buat. Ya, pada mata ajar ini saya akan mengajarkannya secara tim nantinya ya, dengan guru saya. Jadi pertemuan pertama ini kita akan menjelaskan rencana pembelajaran kita yang akan kita lakukan. Apa yang kita gunakan, lalu sistem-sistemnya tatap muka melalui online ya, kemudian apa yang akan kita lakukan nantinya. Jadi di sini kita akan banyak membahas kasus ya. Jadi saya juga akan memberikan sistem penilaiannya secara tugas, di mana tugas itu akan berupa membahas tentang kasus, lalu ada pretest dan post-test. Kemudian dari sini mahasiswa juga akan nanti membuat video interaktif ya. Jadi video ini ada penugasan, apa saja yang akan kita lakukan dalam penugasan itu akan dijelaskan lebih lengkapnya di Google Classroom. Di sini juga saya akan memberi video penugasan, di mana video penugasan ini tersebut akan berisi pertanyaan yang akan Anda jawab. Nah, jadi kita akan ada 16 kali pertemuan, di mana dalam sekali pertemuan itu ada beberapa tahap apa yang kita lakukan. Setelah kita selesai teori, kita juga akan melakukan praktek. Nah, salah satunya kita juga akan nanti praktek dalam berbagai hal ya. Misalnya hukna, lalu pemberian obat kemoterapi, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini saya juga akan membahas tentang apa yang kita pelajari nantinya akan ada di Google Classroom. Saya sudah membagikan buku ajar di sana, kemudian PowerPoint-nya juga sudah saya bagikan. Jadi mahasiswa bisa langsung melihat ya. Linknya akan saya bagikan di setelah kita selesai teori, kita juga akan melakukan praktek.
Salah satunya kita juga akan nanti praktek dalam berbagai hal ya, misalnya hukna, lalu pemberian obat kemoterapi dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini saya juga akan membahas tentang apa yang kita pelajari nantinya akan ada di Google Classroom. Saya sudah membagikan buku ajar di sana, kemudian PowerPoint-nya juga sudah saya bagikan. Jadi mahasiswa bisa langsung melihat ya. Linknya akan saya bagikan di Google Classroom ya. Nanti akan saya bagikan di WhatsApp group ya. Jadi pertemuan kita ini ada, saya ulang kembali, ada 16 kali, di mana itu adalah teori, kemudian nanti ada 8 kali untuk praktek, kemudian ada 2 kali, 1 kali UAS, 1 kali ITS, lalu nanti ada ujian praktek. Jadi bobot tugas ya dari penugasan pretest, video dan lain-lain, bobot tugasnya itu adalah 30%. Kemudian bobot ITS itu juga 30%, bobot UAS itu 40%. Jadi diharapkan toleransi kehadirannya itu adalah 80%. Tindakan sesuai dengan dari kita sebelumnya, pemberian obat kemoterapi dan manajemen nyeri. Ya, sebelumnya kelompok 1 tunjuk tangan siapa? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, berarti kelompok 5 dan 6 ya, mudah-mudahan hari ini bisa kita selesaikan. Ya, sebelumnya Ibu juga memberi penugasan tentang video ya. Belum ya? Belum. Jadi untuk ujiannya, ya harusnya sebenarnya kita ada ujian praktek. Ya. Dimana ujian praktek itu adalah mahasiswa melakukan tindakan, semua tindakan yang sudah kita praktekkan. Jadi kalau Ibu lebih suka mahasiswa mendokumentasikannya dengan video. Jadi kelompok 1 kemarin melakukan apa? Ya, nah, dilakukan. Jadi dilakukan dalam bentuk video. Nanti contohnya akan Ibu kirimkan di Google Class. Nanti mahasiswa ada Google Class-nya, lalu mengirimkannya di situ, lalu mengupdate-nya di YouTube ya. Iya, Bu. Oke, paham? Sudah benar kuat? Hah? Sudah kan? Ya, kan udah tindakan yang sudah kita lakukan kan? Bertahap. Misalnya suaranya nggak kedengaran yang dalam video itu, mahasiswa membuat misalnya tujuannya adalah kan dalam video itu audionya biasanya kurang jelas, jadi mahasiswa membuat, jangan lupa nama kelompok, kemudian tindakan yang dilakukan, lalu nama dan seni, kemudian kita masuk kuliah. Kasih waktu ini sebenarnya minggu terakhir ya. Nah, minggu terakhir jadi mudah-mudahan seminggu ini bisa selesai. Nanti panjang keempat ya. Oke, sebelumnya Ibu akan memulai dengan absen dulu. Ya, Arya, ya. Nesinta, saya Bu Adit. Riana, saya Bu. Hana, oh Hana dari Ibu ya. Di
Hani, Putri, Susanti, Jupri, Kezia, Gita. Ya, hari ini kita akan mempraktekkan tentang pemberian obat kemoterapi. Ya, pada dasarnya obat kemoterapi itu akan diberikan oleh perawat, dibantu perawat, tapi disiapkan oleh farmasi. Ya. Kemoterapi itu harusnya dia pada ruangan tersendiri ya. Jadi ada kamar tersendiri, ruangan kemoterapi tersendiri. Nah, biasanya perawat sebelum melakukan hal tersebut akan di training. Karena obat kemoterapi itu efeknya berdampak pada diri kita ya, seorang perawat. Maka kita harus memakai alat pelindung diri. Tadi dia menanyakan, Bu, APD-nya nggak ada. Ada yang tahu apa aja itu APD? Yang itu, kemudian ada apron, gaun, dan penutup kepala, ya Google ya. Ya ini nama kacamatanya Google ya, Google. Jadi kacamatanya memang khusus untuk melindungi mata. Kenapa kita memakai APD kira-kira kelompok 5 teman-teman? Ya, kenapa kira-kira memakai APD? Supaya itu bisa cepat mati kita. Jadi Ya, namanya itu udah APD, alat pelindung diri, agar tubuh kita terhindar dari percikan. Kemoterapi itu sangat berdampak. Dia obat itu mematikan sel-sel yang ya sel-sel kanker atau yang tidak ada harusnya di tubuh. Jadi kalau kita sebagai seorang perawat tidak menggunakan alat pelindung, otomatis kita akan terkena, bukan terinfeksi ya, terkena, berdampak pada tubuh kita. Jadi kita itu sangat riskan ya, seorang perawat riskan dalam segala hal, misalnya infeksi. Maka kita selalu perlu menggunakan APD, masker, sarung tangan, dan lain-lain. Jadi jangan disepelekan hal-hal yang menyangkut perlindungan diri. Kemudian hal apa lagi yang diperlukan untuk persiapan pemberian obat? Di situ ada informed consent. Ada yang tahu apa informed consent? Ada? Ya, informed consent adalah persetujuan. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, pasien itu harus setuju. Walau dengan kata-kata ya, biasanya kan kita dengan kata-kata, Pak, Bapak setuju nggak untuk dihukum misalnya? Pak, Bapak setuju akan diberikan obat ini. Kalau dalam kemoterapi, karena efeknya itu kan banyak, jadi harus tertulis ya, bahwasannya pasien setuju akan diberikan obat ini dan itu. Oke? Jadi informed consent adalah surat izin persetujuan ya. Dalam suatu tindakan ya, tindakan invasif atau tindakan yang banyak efeknya, diperlukan informed consent. Oke, karena itu silahkan kelompok 5 untuk maju mempraktekannya. Dan akan dibantu. Silakan. Ini dulu ya, bahwasanya obat kemoterapi itu dalam bentuk apa yang akan diberikan? Dalam bentuk cairan, ya, cairan yang akan dicampurkan kemana? Ya, misalnya cairan ya, nanti ada obat kemoterapi kita dengan APD lengkap, kita akan mencampurkannya dulu di dalam obat ini. Nanti kalian juga akan melihat ya, pasien-pasien kemoterapi ini dia hitam ya, rambutnya apa? Ya, gugur ya. Itu dia bukan karena dia mau botak, biasanya kita melihat ya, bahwasannya pasien-pasien
biasa dia ada beberapa dosis. Ya, silakan siapa yang jadi pasien, boleh jadi perawat. Ya, persiapannya itu banyak ya, ada pemeriksaan ini, itu. Ya, yang dilakukan pemeriksaan tanda vital aja. Kan sebelumnya nanti kita sampaikan bahwasanya sudah dilakukan cek apa aja tuh di situ. Ya, cek tinggi badan Pak. Sebelumnya kita sudah melakukan cek tinggi badan, tingginya segini, beratnya segini. Lalu tanda vital yang paling penting. Iya, tanda vital tensi aja. Tensi rumah nih kan? Mengukur tekanan darah bisa? Oke. Ya, tiduran aja pasiennya. Ada yang perlu dipersiapkan, tujuan dan lain-lain. Saya terapi di Bogor. Suatu tindakan memberikan obat kemoterapi kepada pasien kanker di rawat inap. Tujuan agar petugas paham dan mengerti cara melakukan pemberian obat-obatan kemoterapi sesuai SPO. Kebijakan Kementerian Nomor 200 Tahun 2020 tentang panduan pelayanan kemoterapi pada remaja daerah dan spesialisasi. Prosedur tahap prainteraksi. 1. Cek catatan perawatan dan catatan medis pasien mengenai 1. Program pengobatan kemoterapi oleh dokter. Ya, jadi sebelumnya kita mengecek dulu. Kan setiap pasiennya ada gelang identitas ya. Ya, mulai gelang identitas lalu kita menyatakan bahwasanya ini namanya Pak siapa? Kita tanya tanggal lahirnya, lalu kita mengecek rekam medisnya. Rekam medis pasiennya dapat apa, obat apa, dosisnya berapa. Itu yang penting karena kita bisa aja nggak mengecek cuma dari itu bapak itu dapat obat ini, padahal sebenarnya kita cek udah betul kalau obatnya ternyata obatnya udah berhenti, ternyata dosisnya sudah diturunkan. Itulah pentingnya kita melihat dokumentasi. Oke, lanjutkan. Kedua, jenis obat melakukan APP yang berjangkauan. Ya, jenis obat. Jadi dia akan disebutkan ini nih di rekam medisnya. Jenis obatnya apa? Obatnya menerapkan jenis apa? Injeksi, berapa dosisnya, dicampur berapa mili, ya. Ketiga, cara pemberian obat dan nama pasien beserta Rute obat cara pemberiannya. Apakah dari oral, apakah injeksi, injeksinya jenis apa? Intravena, intramuskular, ya biasanya intravena ya. keempat, cek tinggi badan, berat badan, HB, Ya, kita harus mengecek hal ini. Kenapa kira-kira? Kelompok. Apa? Kenapa kita perlu tahu? Apa kira? Siap melakukan ini kenapa perlu tahu? Ya, agar tahu ya, pasien ini pertama kurus kah, pertama gemuk dengan tindakan yang kita lakukan, atau adakah penurunan berat badan itu
Nah, teman ibu yang ada di sini sama teman-teman. Ya. Oke. Tenang. Sebelumnya berterima kasih Pak Gubernur. Semoga Allah Pak memberkati. Sebelumnya saya mencintai Bapak dulu. Yang profesor berperkenalan ya. Pak, saya ini dari mana? Ulang lagi. Dalam komunikasi itu hal penting ya. Selamat pagi Pak. Kemana kalian pergi? Sebelumnya perkenalkan saya Perawat Nurul. Saya dari Stikes Medan Surabaya. Di sini saya akan saya memberikan obat terapi untuk mengontrol sel-sel kanker atau meningkatkan meringankan gejala. Bapak setuju? Tidak Pak. Kan untuk mengontrol sel-sel kanker. Iya, kalau ditanya apakah tidak berbahaya, Pak, kita melakukannya sesuai dengan standar atau prosedur dari rumah sakit. Kita akan memulai dengan tahapan pemeriksaan dulu, pengkajian. Yakinkan pasien bahwasanya kita melakukannya dengan profesional. Ya, lanjutkan. Sebelumnya saya cek Oke. Ya. 1, 2, 3, Bismillah. Ya, silahkan ya siswa menutup videonya agak lancar ya untuk koneksi. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua. Pagi, Ya, semoga suara Ibu bisa terdengar ya dengan jelas. Silahkan melalui chat jika ada yang tidak mendengar suara Ibu.